Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat vlog Umanokat AFC part 69. Nah, di part 69 ini saya akan membahas tentang sisi unik rivalitas supporter ya. Nah, dalam dunia supporter di seluruh dunia ini pasti suatu supporter tim ini mempunyai rival, yaitu rival itu kayak musuh bebuyutan atau saingan ya. Nah, saingan ini kalau diluruskan lagi, nah ini kita harusnya mempunyai persaingan yang positif. Nah, ini masih banyak ya kalau rivalitas ini dibaluti dengan rivalitas negatif ya, seperti tawuran, terus saling bunuh. Nah, ini atau pengeroyokan ya juga ya. Ini kan kalau menurut saya pribadi ini disesalkan. Nah, ini karena perbuatan ini merupakan ya, kalau menurut saya ini sudah di luar aspek fair play yang digaungkan oleh FIFA ya dalam olahraga sepak bola. Nah, rivalitas positif ini harus disalurkan atau diedukasi ya kepada teman-teman supporter yang memang tujuan awalnya ini mendukung tim ya, tim kebanggaannya masing-masing, yaitu rivalitas positif ini harus misalkan seperti adu kreativitas, kemudian adu nyanyian gitu. Kalau saling sindir nggak apa-apa sih ya. Kalau saling sindir ketika saling bertemu satu sama lain. Nah, kali ini saya akan membahas tentang, mungkin teman-teman juga ada yang pernah mengalami seperti saya ya, ataupun belum ya. Nah, ini rivalitas unik ini yaitu ketika saya ini kan seorang Aremania ya. Kalau mungkin teman-teman yang baru mendengarkan vlog saya ataupun teman-teman yang sudah mendengarkan vlog saya kali ini, saya ini Aremania, namun saya pernah kok satu tribun bahkan ya, dan beratribut sama ya, ini menyanyikan lagu ataupun gerakan yang sama ketika saya mendukung tim, waktu itu tim sepak bola yang saya support. Nah, kalau Aremania ini mempunyai rival yaitu Bonek Mania. Nah, saya ini pernah ya menyanyikan di tribun ya, satu tribun ini didirijeni oleh dua dirijen Bonek dan di dua perandingan yang berbeda. Ya, kita tahu kan ya kalau rivalitas Arema dan Bonek ini ya bisa dikatakan paling sengit di Indonesia lah. Ini kita nggak perlu bahas itu, dan ini juga judulnya di vlog ini juga belum saya tentukan ya. Tetapi yang terpenting yaitu ini bisa dikatakan rivalitas unik ya, karena saya sebagai Aremania ya ini pernah didirijeni oleh dirijen Bonek. Nah, intinya seperti itu. Nah, dan ini terjadi pada di pertandingan pertama ini di tahun 2008, yaitu di perandingan PON ya, Pekan Olahraga Nasional, yaitu semacam olimpiadanya di Indonesia ya, yang mempertemukan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalau sekarang ini provinsi di Indonesia ini ada 34 ya. Nah, ini waktu itu Pekan Olahraga Nasional atau PON ini diadakan di Provinsi Kalimantan Timur, tuan rumahnya, dan olahraga sepak bola ini waktu itu venue-nya berada di Kota Samarinda, yaitu di Stadion Segiri dan Stadion Sempaja. Nah, waktu itu saya datang ke Kalimantan Timur ya, karena memang ayah saya ini waktu itu menjadi pelatih atlet PON tinju untuk mewakili provinsi Jawa Timur. Nah, ini kalau saya nggak nonton tinju ini kan biasanya mainnya malam dan nggak setiap hari ya. Kalau saya nggak nonton tinju ini, sorenya itu kadang saya dan ayah saya ini sering nonton pertandingan sepak bola. Nah, ketika nonton sepak bola ini, Arema dan Bonek ini bisa dikatakan yang waktu itu datang untuk mendukung tim sepak bola PON Jawa Timur ini membaur menjadi satu. Nah, waktu itu juga Hamim Gimbal, dirijennya Bonek ini juga datang ya waktu itu ya, mulai dari event pembukaan sampai event penutup waktu itu ya. Kita waktu itu kalau ditanya ekspresi saya ketemu Hamim Gimbal, didirijeni Hamim, itu ya unik sih. Saya kalau inget itu ya kadang geli sendiri, lucu sendiri gitu ya. Kok bisa ya saya ini Arema, pakai baju Arema waktu itu. Yang pakai baju Arema ini cukup banyak waktu itu ya.
hampir 100 lah. Kalau ditanya apa yang pakai baju Arema sama pakai baju bonek ini banyakan mana waktu itu. Nah yang banyak waktu itu juga yang banyak waktu itu antara Arema dan bonek yang memakai atributnya yaitu banyakan Arema. Nah tapi nggak hanya Arema aja waktu itu, ada supporter Persibo, Boromania, dan juga supporter Persela, Elamania, dan juga supporter Persib, Persimania, dan intinya membaur jadi satu. Nah, dan ada juga yang memakai atribut official timnya PON Jawa Timur ya, yang berwarna hijau, kemudian sini lengannya warna putih itu, yang belakangnya saya ingat itu tulisannya Jawa Timur maju lah, istilahnya seperti itu, maju dan berprestasi. Nah, ini waktu itu nggak hanya satu pertandingan, saya itu sempat menyaksikan hampir 4 pertandingan ya. Di penyisihan grup itu 2 kali, kemudian di semifinal 1 kali, dan di final 1 kali. Nah di final ini waktu itu Jawa Timur apa berhasil menjuarai ya. Nah menjuarai ini dengan status juara bersama dengan tim PON Papua. Nah skor akhirnya 1-1 waktu itu, seharusnya kan dilanjutkan dengan adu penalti. Nah namun karena ini apa jadwalnya berdampingan dengan closing ceremony atau acara penutupan PON, akhirnya pertandingan dihentikan dengan skor akhir 1-1 pada 90 menit. Nah, jadi nggak ada babak tambahan, nggak ada adu penalti ya waktu itu ya. Nah akhirnya tim Jawa Timur dan tim Papua ini dalam olahraga sepak bola putranya ini apa akhirnya menjadi juara bersama. Nah waktu itu, nah mungkin kalau Mas Amim Gimbal ataupun teman-teman bonek yang menyaksikan vlog saya kali ini ya, inilah sisi unik rivalitas positif ya, kita di luar konteks Arema bonek, dan bagaimana lah rivalitasnya ini juga cukup apa bisa dikatakan cukup panas lah ya. Nah dalam medsos ataupun dalam ketika Arema dan bonek ini bertemu. Nah tapi ada satu sisi uniknya, yaitu saya ini seorang Aremania pernah didirijani bonek dengan Amim Gimbal waktu itu menyuarakan ayo semua nyanyi gitu, ayo Jawa Timur, kemudian teriak Jawa Timur gitu. Otomatis saya juga mengikuti apa yang dilantangkan Amim Gimbal dengan toanya ini ya, untuk menyemangati tim Jawa Timur. Nah dan di Jawa Timur ini juga waktu itu banyak pemain yang akhirnya berkompetisi di Liga Indonesia ya. Waktu itu pemainnya yaitu seperti Juan Revi, Dendi Santoso, Randy Irawan, kemudian Andi Firmansyah lah. Ini juga banyak ya, seperti Danu Rosadi juga yang pernah bermain di Persela. Nah ini waktu itu juga era emasnya pemain Jawa Timur untuk apa yang akhirnya menjadi atlet profesional di Liga Indonesia. Nah ini yang pertama, pertandingan pertama ini di pertandingan PON Jatim ya. Dan yang kedua ini di pertandingan Timnas umur U16 dan U19. Waktu itu berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Nah waktu itu saya beberapa kali menyaksikan ya. Ya nggak setiap match atau setiap pertandingan saya menyaksikan, tapi beberapa aja menyaksikan pertandingan secara langsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Timnas U16 dan U19 ini ketika menjadi tuan rumah AFF tahun 2018. Nah waktu itu saya kok bisa nyanyi ya, satu stadion satu tribun di Dirijen Bonek ya. Dirijen Bonek waktu itu yang hadir adalah Cak Tesi, nah atau Agus Bim kalau nggak salah nama aslinya ya. Waktu itu Cak Tesi turun ya turun ke Central Bank dari Tribun Utara, kemudian ini nyamperin ke Tribun Timur sampai ke Tribun Selatan. Saya kalau nonton timnas ini lebih sering ke sektor 9, sektor 10 atau Tribun Selatan Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Nah kita juga satu atribut ya waktu itu ya, Cak Tesi ini memakai apa atribut timnas. Nah saya juga memakai jersey timnas, jadi kan memang satu atribut ya, meskipun status saya ini Aremania dan status Cak Tesi ini adalah Bonek Mania atau Dirijen Bonek di Tribun Kidul ya kalau setahu saya ya. Nah ini juga Cak Tesi ini turun keliling ini untuk menyemangati penggawa timnas U16 dan U19 ini agar kita satu tribun itu bisa bersuara satu lantang satu suara. Nah ini visi yang baik untuk dirijennya, salah satu dirijennya. Saya akui memang kalau
saya ini Aremania mengakui kalau Cak Des ini merupakan dirijen yang apa ya istilahnya bisa membawa aura untuk menyemangati tim yang didukung ya, karena beliau turun. Nah, dan juga ini apa bisa memberikan orang yang tadinya duduk aja kemudian berdiri nyanyi untuk nyanyi Garuda di Dadaku, Ayo Ayo Indonesia gitu. Nah, ini apa bisa dikatakan posisi apa ya, sisi uniknya rivalitas antara Arema dan Bonek yang pernah saya alami. Nah, saya ini pernah didirijeni oleh dua dirijen Bonek, yaitu yang pertama tadi oleh Hamim Gimal di perandingan PON, dan kemudian di perandingan yang kedua ini didirijeni oleh Cak Desi di perandingan Timnas U16 dan U19 di Sidoarjo. Nah, mungkin teman-teman juga pernah ada yang mengalami seperti saya atau apa ya, ini juga bisa dikatakan juga momen unik, momen langka. Nah, untuk diceritakan. Nah, demikiannya vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.